Sebelum kita memulai, ada baiknya untuk merapatkan shaf karena kesempurnaan khutbah Jumat bagian daripada kesempurnaan salat Jumat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Walhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah membawa obor keislaman yang begitu indah dengan segala ajaran-ajarannya, sehingga kita yang berada dalam kegelapan gelap gulita bisa melihat dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, seringkali di setiap pekan, di setiap Jumat kita sering diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pernahkah terbesit di dalam diri kita makna takwa itu sendiri? Di dalam kitab-kitab tafsir dikerucutkan makna takwa menjadi tiga. Namun ketiga-tiganya itu mengerucut kepada satu makna, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kecuali lengkap dengan dua hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan antara kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan makna takwa di dalam kata atau kalimat aqimus shalah, perintah di dalam mengerjakan salat atau mendirikan Arab, ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama mengerjakan salat. Tetapi ketika kita lebih perinci kembali, kata aqimus shalah dan if'alus shalah adalah mengerjakan salat. Sekedar mengerjakan tanpa ada dirikan aqimus shalah bermakna tikraran atau berulang-ulang, yaitu 5 waktu salat setiap harinya. Jamaah Jumat yang Allah muliakan,
Sebagaimana juga berpuasa, ada orang-orang yang berpuasa akan tetapi setelah lewat puasa dosanya tidak diampuni. Itulah orang-orang yang paling rugi. Dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus karena hanya sekedar berpuasa, tidak betul-betul mengerjakan lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban. Ada yang berpuasa karena orang-orang di sekitarnya berpuasa. Ada yang berpuasa karena malu sama anak-anaknya misalkan. Maka dia tidak berpuasa, maka dia berpuasa tanpa iman wa ihtisaban, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan menjaga hablum minallah, yaitu hubungan kita antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Dalam sebuah kitab Kisyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan ada seseorang yang bernama Abu Hisham. Abu Hisham ini adalah orang yang sangat-sangat rajin beribadah. Kalau bahasa kita disebut abid. Abid artinya orang ahli ibadah. Jangankan salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat dan lain sebagainya, tahajudnya luar biasa tiap malam. Saat orang-orang telah tertidur, saat orang-orang telah terlelap, dia bangun untuk salat tahajud. Di dalam kitab tersebut tertuliskan bahwa saat Abu Hisham tadi, saat Abu Hisham hendak pergi berwudu di malam hari yang dingin, sedikit contoh bahwa di daerah Arab ketika musim dingin itu luar biasa dinginnya. Di Mesir bisa sampai 3 derajat Celcius, yang artinya ketika kita mengeluarkan dari saku kita, tangan kita itu langsung akan serasa membeku, serasa terbakar. Di saat-saat seperti itulah Abu Hisham pergi berwudu saat terlelap dan saat dingin yang luar biasa. Nah, akan tetapi di suatu malam hendak berwudu di sebuah sumur yang biasanya dia tempati berwudu, ada seseorang atau sesosok makhluk yang berdiri di pinggir sumur tersebut. Lalu Abu Hisham terkaget-kaget karena wujudnya tidak seperti manusia. Ditanyalah, "Ya makhluk Allah, siapakah gerangan engkau?" Kata makhluk tersebut, "Aku adalah malaikat." Terkagetlah Abu Hisham. "Lantas kitab apa yang engkau bawa wahai malaikat?" Jadi ada dia bawa kitab di pinggir sumur, sesosok makhluk. Ada kitab yang dia pegang, tebal sekali. Akhirnya dijawab, "Saya adalah malaikat yang bertugas untuk mencari orang-orang yang mencintai Allah. Dan kitab ini atau buku ini yang luar biasa tebalnya adalah nama-nama orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya terasa sombong di dalam diri Abu Hisham bahwa dia rajin sedekah, dia rajin salat, dia rajin tahajud dan lain sebagainya. Ahli ibadah kata kita. Coba cari nama saya di situ wahai malaikat. Pasti ada nama saya di dalam karena saya rajin dengan ibadah. Akhirnya dicari jutaan lembar, tidak ditemukan namanya Abu Hisham. Bayangkan orang ahli ibadah saja tidak ditemukan, apalagi kita yang malas-malasan sholat. Akhirnya terkaget-kagetlah Abu Hisham. Terus diminta kembali, "Wahai malaikat, tolong cari satu kali lagi, mungkin terlewat." Akhirnya dicari lembar-lembar demi lembar, jutaan halaman dan lain sebagainya, tidak ditemukan kembali. Jatuh tersungkur menangis Abu Hisham, seraya memohon kembali kepada sang malaikat, "Wahai malaikat, tolong cari kembali, mungkin kamu terlewat." Akhirnya dicari yang ketiga kalinya, tetap tidak ditemukan namanya Abu Hisham di dalam kitab atau di dalam list orang-orang yang mencintai Allah. Akhirnya menangislah Abu Hisham. Kata malaikat,
wahai Abu Hisham, sebenarnya saya ingin menuliskan namamu di dalam kitab ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang saya. Kenapa wahai malaikat? Karena kamu wahai Abu Hisham luar biasa ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wahai Abu Hisham, kamu beribadah atau salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tetanggamu menangis kelaparan. Maka disimpulkan dari kisah ini bahwa memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang bisa mendekatkan diri, tetapi jangan sampai lupa bahwa ada syarat yang kedua, yaitu hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyai para sahabat di Masjid Nabawi. Jadi semacam setelah sholat beliau berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, lalu tiba-tiba bertanya. Nah, inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bertanya untuk memberikan informasi, baik itu yang telah disampaikan oleh malaikat dan lainnya. Wahai sahabat, atadruna mal muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling merugi atau orang yang bangkrut? Sahabat-sahabat dengan polos menjawab, ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham lahu wa la muta'. Orang-orang yang merugi bukankah orang yang tidak punya harta benda wahai Rasulullah? Rasulullah SAW tersenyum, akan tetapi jawaban itu bukan jawaban yang diinginkan Rasulullah. Al-muflis min ummati, kata Rasulullah, orang yang paling merugi, orang yang bangkrut di antara umat-umatku, yaitu kita semua, yaitu ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin, adalah orang-orang yang datang dengan pahala-pahala salatnya di hari kiamat nantinya, wa siyamin, dan pahala-pahala puasanya, puasa Ramadannya, puasa Syawalnya dan lain sebagainya, dia datang dengan pahala-pahalanya yang luar biasa banyak, wa zakatin, dan zakat-zakatnya. Walakin kad syatama haza, akan tetapi orang tersebut mencela orang lain, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati ikhwannya, saudara-saudaranya, orang-orang yang ditemuinya. Nah, walakin kad syatama haza wa daraba malaha wa daraba haza wa akala mala haza, pernah memukul seseorang, pernah memakan harta orang lain. Nah, orang yang seperti ini bagaimana akhirnya? Ya'ti hasanati wa hadza min hasanati. Ya, yu'ta min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu kebaikan-kebaikannya. Karena ibarat kata, saya selama hidup di dunia mempunyai 1 juta pahala. Saya mempunyai 1 juta pahala. Akan tetapi saya pernah menzalimi salah satu jamaah di sini. Anggaplah Bapak A. Kemudian di hari kiamat setelah saya dihisab, muncullah sang bapak, ya Allah, aku pernah dizalimi, aku pernah dipukul, aku pernah dimakan hartaku sama orang tersebut, maka berilah keadilanmu ya Allah. Akhirnya 1 juta pahala saya itu akan dihisab, diambil ya kepada orang yang kita zalimi, sampai betul-betul selesai urusan kita dengan orang tersebut. Sehingga ketika saya telah habis pahalanya 1 juta, lantas dengan apa saya membayar? Maka dengan dosa-dosa orang yang kita zalimi dipindahkan kepada kita. Maka itulah orang-orang yang muflis, orang yang paling merugi. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, semoga apa yang kita laksanakan dimulai dari balik kita sampai sekarang, jangan sampai ada seseorang yang kita zalimi sampai kita meninggal dunia. Maka kewajiban seorang keluarga, kewajiban sebuah keluarga untuk betul-betul meminta maaf kepada orang-orang, kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang yang dikenal maupun tidak, untuk memaafkan si mayit agar hal-hal seperti tadi, al-muflis, orang yang merugi tadi, tidak sampai mengenai kita. Nauzubillah summa nauzubillah.
Mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kita dengarkan, semoga apa yang kita usahakan selama ini itu berbuah pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ik wa rusulik wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wa khuzul man khazala al muslimin wa dammir a'da' ad-din wa 'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan masail buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-azim yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allah